Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah dalam mata kuliah Computational Thinking. Nah, sebelah rekan saya Muhammad Rafi Fasha dengan NIM 123 20 20 170. Saya Aimam Aminul Haq dengan NIM 123 20 20 154. Saya Safa Kusuma Nuraini dengan NIM 123 20 20 137. Saya Hana Fauzia dengan NIM 123 20 20 119. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk memandikan jenazah dalam computational thinking. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil dan mudah untuk diselesaikan. Dalam memandikan jenazah, komponen dekomposisi yang dibutuhkan adalah ada mayit, tempat yang tertutup, air, keranda untuk memandikan jenazah, sabun, sarung tangan, handuk, dan sabun. Nah, yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari dan mengenali kesamaan di suatu masalah tersebut. Nah, pengenalan pola di tata cara memandikan jenazah itu yang pertama ada jika mayit perempuan, maka yang memandikannya itu harus sesama lagi. Kalaupun boleh hanya mahramnya saja, yaitu ayahnya atau suaminya. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, memandikan jenazah itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit kurang lebih. Dan yang ketiga, memandikan jenazah itu membutuhkan 3 jenis air. Yang pertama air suci, yaitu air yang tidak dicampur dengan apa-apa. Yang kedua air campuran yang dicampur kapur barus, dan yang terakhir yang ketiga itu air yang dicampur dengan bidara. Mungkin itu tata cara pengenalan pola dalam memandikan jenazah. Baik, saya di sini akan menjelaskan abstraksi tentang memandikan jenazah. Saya mengambil contohnya dari COVID-19 ya. Waktu itu ada permasalahan tentang apakah jenazah itu ketika terkena COVID-19 itu wajib dimandikan atau tidak. Nah, kalau dilihat dari pandangan umat Islam, pandangan Islam gitu ya, ketika jenazah itu wajib dimandikan gitu ya. Nah, terus selanjutnya pemerintah itu mengeluarkan statement ya, bahwa jenazah yang terkena COVID-19 itu tidak harus dimandikan. Nah, menurut pandangan saya, ketika jenazah yang terkena COVID-19 itu tidak apa-apa, tidak dimandikan. Jadi ulama juga sempat berijtihad atau menentukan titik keluarnya lah gitu ya dari permasalahan yang pemerintah itu, apakah jenazah yang terkena COVID-19 itu tidak apa-apa, tidak dimandikan. Nah, untuk mencegah penularan virus COVID-19 itu ulama juga sepakat gitu ya, tidak apa-apa jenazah itu tidak dimandikan gitu. Jadi solusi dari saya sangat setuju apa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para ulama untuk tidak memandikan jenazah yang terkena COVID-19. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dalam proses memandikan jenazah. Algoritma itu adalah proses atau langkah-langkah untuk bisa diikuti oleh orang lain. Nah, apa itu algoritma memandikan jenazah? Yang pertama, harus menyiapkan peralatan memandikan jenazah. Apa aja itu? Ya, ada kerandanya, ada airnya, ada sabun, dan lain sebagainya. Setelah itu, langkah yang kedua yaitu berniat memandikan jenazah. Niatnya beda ya antara niat untuk memandikan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Jadi sebelum itu kita harus berniat dulu untuk
memandikan jenazah tersebut, jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Nah, yang ketiga yaitu meletakkan jenazah dengan kepala yang agak tinggi yang telah disediakan di keranda. Jadi posisinya itu jenazah itu diletakkan di keranda, lalu posisi kepalanya itu agak tinggi. Yang keempat, kan setelah diletakkan ya di keranda, nah lalu itu pas posisi mayat kan masih tertutup, masih pakai kain kafan. Nah setelah itu ambil kain kafannya, lalu ganti dengan kain basahan supaya auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan giginya dan antara lubang-lubang, terus celah-celah jari tangan, celah-celah kaki, serta rambutnya dibersihkan. Yang keenam, bersihkan kotoran jenazah baik dari depan maupun dari belakang. Caranya perutnya itu diurut perlahan-lahan agar supaya kotoran yang di dalamnya itu keluar. Nah setelah itu siram tubuh jenazah, siram seluruh tubuh jenazah memakai air sabun. Nah, setelah itu si jenazah disiram dari kepala hingga ujung kaki, mulai dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Didahulukan sebelah kanan lalu sebelah kiri. Nah, itu masing-masingnya 3 kali penyiraman. Setelah itu si jenazah tersebut dimiringkan ke sebelah kiri, lalu dibasuh bagian lambung bagian kanan belakang. Nah setelah itu juga miringkan ke sebelah kanan, lalu basuh bagian lambung bagian kiri. Nah setelah itu lalu dibersihkan kembali, disiram, dibasuh dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah setelah itu jenazah tersebut dibasuh menggunakan air kapur barus. Setelah dibasuh dengan air kapur barus, jenazah tersebut diwudukan seperti halnya orang yang mau berwudu. Yang terakhir, si jenazah tersebut dikeringkan dengan handuk. Supaya apa? Supaya nanti kain kafannya tidak basah. Mungkin itu penjelasan dari tata cara atau langkah-langkah proses memandikan jenazah dalam algoritma komputasional thinking. Nah, baik, sekian dari kami penjelasan tentang memandikan jenazah dalam computational thinking. Kurang lebihnya afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.